Nah, Laskar Ngarip. Itu seneng Pak Irmanto. Assalamualaikum Laskar Ngarip Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Yawan Adisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarip, ada 5 pertanyaan dari Laskar Ngarip yang sudah masuk di kolom komentar, yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Siap? Pertanyaan yang pertama adalah pedet usia 3 bulan, kenapa kalau makan selalu muntah? Siap. Yang kedua, apakah air susu berwarna kuning itu mengindikasikan kebuntingan berapa bulan? Oke, yang ketiga, bagaimana bila sapi bunting diberi nangka muda atau gori yang sudah dimasak? Yang keempat adalah, saya punya pedetan lahir hitam, setelah 3 minggu jadi merah kecoklatan. Kakaknya lahir merah kecoklatan, setelah dewasa menjadi hitam. Ini yang akan kita bahas terkait apa? Parental, filial, dan backcross. Siap. Sedangkan pertanyaan yang kelima adalah, apakah penggunaan jerami kering dicampur silase dengan makanan tambahan comboran itu aman digunakan jangka panjang untuk breeding? Siap Laskar Ngarip Bres dimanapun Anda berada. Itu tadi 5 pertanyaan dari Laskar Ngarip yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Siap. Kita awali pertanyaan dari Permata Channel. Pedet usia 3 bulan, tiap makan selalu diiringi muntah. Mohon arahan dan solusinya. Laskar Ngarip, muntah pada pedet itu bisa patogen atau bisa berbahaya atau bisa normal. Bila dibarengi dengan sesak nafas, dibarengi dengan demam, dibarengi dengan batuk, dibarengi dengan kembung, dibarengi dengan diare, ya nafsu makan naik turun, kok ada muntah, maka ini bahaya. Mengindikasikan banyak hal, mulai dari kembung, cacing hati, sampai adanya benda asing seperti plastik, kain, handuk yang tertelan. Laskar Ngarip. Tetapi bila tidak dibarengi dengan masalah-masalah kesehatan yang lain, nah jadi hanya setiap makan dia ada muntah, setiap makan ada muntah, tetapi dia tetap oke, tetap lincah, tidak ada muntah, tidak ada diare, maka inilah yang disebut dengan gerakan regurgitasi atau gerakan gayemi. Karena di usia 3 minggu atau usia 12 minggu, di sini si sapi pedet mulai menggunakan keempat lambung untuk mencerna makanan. Laskar Ngarip. Oke, usia 12 minggu si pedet mulai menggunakan lambung gandanya. Ketika lambung ganda ini digunakan, maka yang terjadi adalah gerakan regurgitasi. Jadi dari lambung dicerna, dikeluarkan lagi. Nah, inilah yang mungkin masih belajar, masih awal-awal sehingga ditangkap oleh pemilik sebagai muntah. Padahal itu merupakan gerakan regurgitasi. Gerakan dari rumen memompa kembali melalui esofagus menuju ke rongga mulut untuk dikunyah kembali. Pokok men, kalau disertai gejala sakit berarti dia sakit yang berbahaya. Tetapi bila tetap makan lahap, lincah, tidak ada diare, aktif, pertumbuhannya oke, itulah gerakan regurgitasi, proses belajar mengunyah kembali. Laskar Ngarip. Siap. Pertanyaan yang kedua dari Muhammad Bekam. Air susu berwarna kuning pertanda bunting berapa bulan? Tidak ada korelasi antara keluarnya air yang berwarna kuning, bening ya, dari puting atas kebuntingan. Tetapi bila yang keluar ini adalah cairan susu yang berwarna kuning, maka ini mengindikasikan bunting tua persiapan melahirkan. Inilah yang disebut dengan kolostrum. Bedanya cairan yang bening tadi tidak ada korelasi, tidak ada hubungan dengan kebuntingan. Sedangkan bila kuningnya ada susunya, kuning putih ya, kuning keputihan, itu adalah kolostrum persiapan melahirkan. Tentu harus dibarengi dengan proses besarnya kelenjar susu. Siap Laskar Ngarip. Pertanyaan yang ketiga, Mbak Dilas. Bolehkah sapi bunting
diberikan nangka muda atau gori yang sudah dimasak. Wah, ini dimasak dari gudeg. Saran saya, bila memang memungkinkan ada hijauan, ada jerami dan lain-lain, sebaiknya tidak diberikan. Tetapi bila memang ini diberikan sebagai pakan tambahan dan sebelumnya sudah direbus atau dimasak, tidak masalah selama pemberiannya diberikan secara bertahap. Tapi bila untuk sapi bunting, pastikan bahwa getah atau alkaloid atau unsur yang mengandung alkaloid pada nangka muda ini sudah hilang ikut air dan sudah bebas dari getah, maka aman diberikan untuk sapi bunting Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang keempat, Dewi Wulandari, ini yang unik. Oke, siap Laskar Ngarit. Pedetan saya lahir hitam, setelah 3 minggu tumbuh menjadi merah kecoklatan. Oke. Yang kedua, kakaknya lahir merah, setelah dewasa menjadi hitam, menjadi angus. Padahal induknya itu limousin. Mohon pencerahan. Oke, limousin secara anatomi dia panjang, tebal, dan merah semuanya. Oke, siap. Congor, pink. Oke, sebut saja seperti itu. Nah, Laskar Ngarit, Mbak Dewi atau Mas Dewi Wulandari ini, apakah status dari induk ini itu murni? Tentu tidak. Berarti kita anggap si induk ini adalah F1 yang dia membawa genetis, bisa jadi induknya dulu ya, induknya si induk jenengan ini itu silangan antara limousin dengan betina angus. Peranaan limousin angus lahir limousin induknya jenengan. Sampai di sini paham? Jadi sapinya jenengan yang induk ini secara fisik dia itu membawa, terlihat dia adalah limousin. Tapi secara genetis dia ada angus dan limousin Laskar Ngarit. Oke, lalu si indukan yang jenengan klaim limousin ini di backcross. Ya namanya dikawinkan dikawinkan kembali ke atas, ke genetis atas, yakni bisa dengan angus, bisa dengan limousin. Anaknya tidak menutup kemungkinan muncul atau berubah warna dari yang hitam menjadi coklat, dari yang coklat menjadi hitam. Ini adalah efek dari peranakan yang induknya jenengan ini ketika dia di back cross-kan ya, dikawinkan lagi ke atas, ke genetisnya yang atas, sehingga genetis si angus ini muncul, genetis si limousinnya ini juga muncul. Itu adalah penyebab kenapa kadang sapi kita lahir merah menjadi hitam kemerahan, ada angusnya, atau lahir hitam menjadi merah kecoklatan atau menjadi limousin. Itu ketika indukan kita itu tidak membawa genetis murni, melainkan peranakan antara bisa limousin unggul, bisa si metal unggul, bisa limousin angus, dan lain-lain Laskar Ngarit. Seperti itu rumusnya. Karena rumus ini tidak murni induknya tidak murni genetisnya, lalu dia dikawinkan lagi di backcross sehingga muncul genetis seperti itu tadi Laskar Ngarit. Siap, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Ini juga penting Laskar Ngarit. PW Studio, apakah penggunaan jerami plus silase sebagai bahan pokok ditambah comboran bekatul aman untuk breeding? Karena beliau PW Studio tidak mungkin mencari rumput atau membeli rumput, yang memungkinkan adalah jerami. Aman selama Laskar Ngarit begini, bahan makanan pokok jerami diberi silase. Silase fungsinya membantu palatabilitas, meningkatkan kecernaan, dan lain-lain. Jadi ketika jerami ini diberi silase, menurut sapi rasanya lebih enak, lebih mudah dikunyah, lebih mudah dicerna, dan meningkatkan pencernaan secara efisiensi kecernaan serta mengurangi feses. Itu salah satu fungsi dari silase. Siap Laskar Ngarit. Apakah berdampak jangka panjang?
Bila nutrisinya tidak dilengkapi dengan multivitamin dan mineral, maka jangka panjang seekor induk sapi akan kekurangan unsur tertentu. Oke, maka solusinya jerami boleh dijadikan sebagai makanan pokok ditambah dengan comboran konsentrat. Oke, lalu jenengan bisa rutin memberikan obat cacing 3 bulan sekali selain kondisi bunting, plus berikan multivitamin dan mineral premik. Tujuannya adalah melengkapi nutrisi yang tidak ada di jerami, Mas Kang Arif. Dan saya punya teman yang sudah lebih dari 10 tahun beternak menggunakan jerami sebagai bahan pokok, pakan pokok, tetapi dia masih menggunakan rumput kadang-kadang, tebon kadang-kadang, roti BS kadang-kadang, dan dicombor kadang-kadang. Dan aman, sejauh ini aman. Siap, Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Itu tadi 5 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah kita bahas satu persatu. Semoga berkenan, semoga mewakili pertanyaan dari Laskar Ngarit lainnya yang belum terbahas. Dan jangan lupa bantu sahabat Satwa TV dengan like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Matur nuwun, lemah teles Gusti Allah sing bales. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras, semangat.